Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semuanya Ibu harapkan dapat menjaga kesehatan dan mengikuti protokol yang ada. Baik, untuk hari ini kita akan mengikuti materi berikutnya yaitu laporan keuangan dengan mata kuliah teori akuntansi. Dalam laporan keuangan, tentunya sebelumnya ada proses akuntansi yang dijalani, sehingga menghasilkan laporan keuangan, dan ada nanti soal latihan yang harus kita kerjakan. Proses akuntansi. Adanya proses akuntansi berupa transaksi atau or event. Adanya transaksi yang dilakukan sehingga menghasilkan source dokumen yang dihasilkan, lalu dianalisis, kemudian direcord atau diposting, sehingga menghasilkan keseimbangan dalam laporan keuangan yang menghasilkan dalam bentuk laporan. Proses akuntansi terdiri dari pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, analisa data keuangan dari suatu organisasi. Laporan keuangan adalah hasil dari proses akuntansi yang terdiri neraca, laba rugi, perubahan modal, dan laporan arus kas. Neraca yaitu menggambarkan posisi keuangan, harta, utang, dan modal suatu organisasi pada saat tertentu. Judul suatu neraca terdiri dari nama organisasi atau perusahaan, nama laporan atau neraca, tanggal neraca. Berikutnya yaitu isi laporannya berupa aktiva, kewajiban, dan modal. Aktiva, yaitu semua kekayaan dari suatu perusahaan yang dapat dinilai dengan uang, baik yang berwujud ataupun konkret, maupun yang abstrak ataupun yang tidak berwujud. Penggolongan aktiva yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar berupa kas, efek-efek, piutang, wesel tagih, persediaan barang, pendapatan yang masih harus diterima, biaya dibayar di muka. Aktiva tetap termasuk juga penanaman modal, tanah bangunan dan peralatannya. Aktiva tetap tidak berwujud, yaitu goodwill, hak paten, hak merek, dan aktiva lain-lain. Hutang, kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dilunasi pada waktu yang akan datang. Penggolongan hutang itu terdiri dari hutang jangka pendek dan hutang lancar, yaitu berupa hutang, wesel bayar, beban-beban yang masih harus dibayar, penghasilan yang ditangguhkan. Hutang jangka panjang yaitu hutang hipotek dan hutang obligasi. Modal, hak pemilik atau para pemilik modal. Penggolongan modal yaitu terdiri dari perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, dan perusahaan perseroan. Nah, berikut adalah gambaran dari laporan neraca. Adanya balance antara assets, liabilities, equity. Jadi harus seimbang ya antara aset dan liability dan equity-nya. Nah, dapat kita lihat seperti berikut. Ini contohnya, neraca 31 Maret 2010. Aktivanya berupa kas, piutang, perlengkapan kantor, tanah. Kemudian ada totalnya. Lalu hutang, modal, dan total pasifa. Jadi, total aktiva dan pasifa ini harus seimbang. Berikut lebih rinci lagi bagaimana penulisan laporan dari neraca. Dapat dilihat di sini ada aktiva lancar, investasi, aktiva tetap berwujud, aktiva tetap tidak berwujud, lalu jumlahnya. Hutang jangka pendek, hutang jangka panjang, dan modal. Dan jumlah terakhirnya yaitu jumlah pasifa. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, jumlah aktiva dan jumlah pasifa ini haruslah seimbang. Selanjutnya laporan laba rugi, yaitu menggambarkan hasil-hasil usaha yang dicapai dalam periode tertentu, menggambarkan keberhasilan atau kegagalan operasi perusahaan dalam mencapai tujuan. Diukur dengan membandingkan antara pendapatan perusahaan dengan biaya yang dikeluarkan. Jika pendapatan lebih besar dari biaya laba, maka laba, jika sebaliknya, maka rugi. Pendapatan adalah aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan barang atau pemberian jasa. Biaya adalah harga pokok barang yang dijual dan jasa-jasa yang dikonsumsi untuk menghasilkan pendapatan. Laba atau rugi adalah selisih antara pendapatan dengan biaya. Laporan laba rugi itu berisi judulnya, nama perusahaan atau nama laporan, dan periode laporan. Isi laporannya berupa pendapatan, biaya, laba atau rugi. Berikut adalah contoh laporan laba rugi.
Terdapat di sini ada pendapatan, nominalnya berapa, bebannya, kemudian dapatlah dihasilkan laba atau rugi. Jika pendapatannya besar dengan beban yang sedikit, tentunya akan menghasilkan laba. Namun sebaliknya akan menghasilkan rugi. Ini adalah contoh laporan laba rugi dalam perusahaan lebih rinci lagi. Ada biaya-biaya yang dikeluarkan, biaya sewa, biaya listrik, biaya perlengkapan, biaya gaji, biaya asuransi, dan lain-lain, sehingga dihasilkan jumlah biaya dan dikurangi dengan pendapatan, maka didapat adalah laba bersihnya. Selanjutnya laporan perubahan modal. Ringkasan perubahan modal suatu perusahaan dalam periode tertentu. Laporan ini menggambarkan alasan yang menyebabkan terjadinya perubahan jumlah modal pemilik. Hasil operasi perusahaan yang berupa laba atau rugi akan berpengaruh terhadap modal pemilik. Modal pemilik itu akan bertambah karena adanya tambahan investasi oleh pemilik, karena adanya perusahaan yang mendapatkan laba. Modal pemilik akan berkurang karena pemilik melakukan pengambilan hartanya untuk keperluan pribadi atau prive karena perusahaan menderita rugi. Berikut adalah contoh laporan perubahan modal. Dapat dilihat ada modal, kemudian ditambah dengan penghasilan bersih sehingga didapat modalnya dari perusahaan ini berapa. Berikut adalah contohnya dalam bentuk PT. Contohnya PT Budi Luhur modal per 1 Januari sekian, dikurangi laba atau rugi bersih. Ini adalah yang didapat dari laporan laba rugi tadi ya. Kemudian ditambah dengan prive, lalu dikurangkan dengan modal di awal, baru didapatkan modal akhir. Selanjutnya laporan arus kas. Penyajian jumlah kas masuk dan jumlah kas keluar selama periode tertentu, menunjukkan kenaikan atau penurunan kas bersih selama periode tertentu dan saldo akhir. Isi laporan yaitu judul, nama perusahaan, nama laporan, periode laporan. Kita masuk ke contoh soal latihan ya. Berikut diketahui data-data keuangan Ali Real Estate per 31 Desember 2000 adalah sebagai berikut. Dengan kas 18.500.000, piutang 2 juta, perlengkapan kantor 500.000, sewa gedung adalah 14 juta, tanahnya 6 juta, hutang usaha 10.500.000. Modal Ali adalah 30 juta, dengan pendapatan 3 juta, biaya gaji 500.000, biaya perlengkapan 1 juta, free Ali adalah sebesar 1 juta. Buatlah laporan keuangannya. Kita mulai dengan laporan laba rugi ya. Seperti diketahui di soal, kita buat contohnya di sini Ali Real Estate, kemudian laporan laba rugi, lalu dibuat periodenya berakhir tanggal 31 Desember 2000. Pendapatan tadi yang seperti di soal adalah sebesar 3 juta, kemudian dikurangi dengan biaya operasi. Yang tertera di soal ada biaya gaji, biaya perlengkapan. Biaya gajinya sebesar 500.000, ditambah biaya perlengkapan 1 juta rupiah, jadi adalah 1.500.000. Maka pendapatan dikurang jumlah biaya operasi adalah laba bersihnya yang didapat adalah sebesar 1.500.000 rupiah. Kemudian bagaimana laporan perubahan modalnya? Modal dari Januari 2000 adalah 30 juta. Laporan atau rugi bersih sekitar tadi seperti di laporan laba rugi adalah 1.500.000 dengan prive-nya yang ada di soal 1 juta. Maka dikurangi sebesar 500.000. Untuk modal 1 Januari 2000, 30 juta dikurangi dengan penambahan modal, pengurang modal tadi sebesar 500.000, maka modal akhirnya adalah 30.500.000. Kita masuk kembali ke laporan neraca per 31 Desember 2000. Seperti dijelaskan di awal, aktiva dan pasifa itu haruslah seimbang. Aktiva lancar tadi berupa apa saja? Yakni berupa kas sebesar 18.500.000, piutang usaha 2 juta, perlengkapan kantor 500.000. Maka jumlahnya adalah 21 juta. Kemudian aktiva tetapnya berupa ada gedung, ada tanah. Seperti di soal tadi dijelaskan jumlahnya adalah 14 juta dan 6 juta. Jumlahnya 20 juta, maka total aktivanya 41 juta. Kita masuk ke pasifa, hutang lancar. Hutang usahanya sebesar 10.500.000. Modal Ali tadi di laporan perubahan modal adalah 30.500.000. Maka total pasifa adalah 41 juta. Dapat dilihat bukan? Total aktiva dan pasifanya seimbang. Paham sampai di sini? Oke, baik. Kita hubungkan laporan keuangan. Dari tadi ada supaya lebih jelas. Tadi di awal kita sudah membahas
Laba rugi, yaitu sebesar 1.500.000, dimasukkan ke, berarti harus runtun ya. Jadi kita mengerjakan laporan keuangan tidak bisa langsung ke neraca ataupun langsung ke perubahan modal. Kita harus runtun mengerjakannya dari laporan rugi laba, didapat hasil laba bersih, kemudian nanti akan masuk ke laporan perubahan modal 1.500.000-nya. Nah, hasil dari modal akhir nanti akan masuk ke total pasipa, di mana di sini modal akhir ahli real estate. Sehingga didapatlah keseimbangan antara aktiva dan pasipa. Bagaimana kalau aktiva dan pasipanya tidak seimbang? Berarti laporan neraca yang dibuat adalah salah. Jadi laporan neraca yang benar, aktiva dan pasipanya adalah lancar. Oke, mudah-mudahan sampai di sini semuanya paham ya. Berikut adalah soal latihan yang kalian kerjakan. Di sini dapat lihat soal latihannya Gillen. Perusahaan atau Gillen Travel berinvestasi sebesar $30.000 disetorkan ke bank untuk memulaikan bisnis. Kemudian Gillen membeli tanah untuk lokasi kantor. Gillen membeli perlengkapan kantor, didapat di sini. Nah, kemudian Gillen membayar pendapatan jasa, kemudian memberikan layanan. Selama sebulan, Gillen membayar beban uang tunai, kemudian Gillen juga membayar toko di mana ia membelikan perlengkapan kantor dan Gillen melakukan renovasi rumah. Silakan dibuat laporan keuangannya dimulai dari laba rugi, perubahan modal, dan terakhir neraca. Selamat mengerjakan. Jangan lupa untuk